Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembang J. Waalaikumsalam Pak Tun. Amin. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kita akan membahas tentang takdir. Nah, ini takdir. Takdir. Iya. Jadi begini Pak Ustadz, banyak orang bertanya tentang takdir ya. Seperti yang saya alami ya. Saya dari kecil Pak Ustadz, kecil, kemudian dewasa, menikah, punya anak. Apakah punya anak itu takdir? Kemudian punya istri itu juga takdir, atau saya memilih kemudian saya bekerja itu takdir juga, atau sekarang saya tidak bekerja apa takdir juga? Jadi gimana sebenarnya? Kita di sini juga takdir. Kita juga di sini takdir ya. Jadi gimana sebenarnya takdir? Ini mohon penjelasan Pak Ustadz mengenai takdir tersebut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini pertanyaan bagus karena banyak sekali orang itu tidak memahami takdir. Orang yang hanya bergantung bahwa takdir itu dari Allah sudah betul. Tetapi semua apa yang terjadi pada saya sebenarnya sudah tercatat. Nanti dulu. Nah, itu tidak bisa seperti itu. tidak langsung begitu Pak Ustadz. Tidak bisa. Oke. Seorang dia belajar agama itu hidayah dari Allah. Seorang dia mencuri, Allah tidak ridho. Jangan dikira mencuri itu takdir. Jadi jalan sudah ditulis oleh Allah Ta'ala. Jangan bilang seperti itu. Jadi itu mencuri itu pilihan sebenarnya. Jadi sudah harus difahami ya. Takdir itu endingnya dari suatu keadaan. Ending, tapi ending itu bukan ending mati nih ya. Ending dari suatu keadaan. Umpamanya kamu dewasa, ending dewasanya di mana umpamanya, kan gitu ya. Menikah kan gitu ya. Menikah, ending menikahnya di mana? Ending menikah ya, ending dari menikah itu tahap awal, ending awal menikah apa? Punya anak. Kan gitu. Kemudian ada endingnya lagi nggak? Ada ending yang nggak ending-ending, yaitu menyekolahkan, yaitu mendidik. Kan itu kan harus direncanakan dan takdirnya nanti kan beda-beda. Nah, kenapa? Karena sebenarnya kalau orang tidak paham tentang takdir, itu sebenarnya orang ini malah kacau sebenarnya. Hanya menceritakan saya tabrakan Allah aja, saya sakit Allah aja. Kebanyakan begitu tuh. Iya. Ustadz. Saya bangkrut Allah aja. Saya selingkuh Allah, loh ke Allah ya. Kalau enggak, saya selingkuh, saya digoda setan. Kan itu. Iya. Jadi orang itu belum paham bahwa takdir itu insya Allah itu adalah perjalanan dari apa yang dikerjakan. Sesuatu yang dia rencanakan sendiri dan ada perjalanannya. Nah, baru nanti di titik perjalanan itu ada ending, istilahnya persentase kecil endingnya. Perseksi gitu. Perseksi lah itu. Nah, gitu. Disitulah namanya takdir dari Allah Ta'ala. Iya. Jadi umpamanya kamu sebelum kamu jadi kapro, kamu kan penghitung. Iya, betul. Iya kan gitu. Betul. Nah, pada saat kamu jadi penghitung itu, takdirmu ya itu menghitung aja. Nah, pada saat ada istilahnya atasanmu yang ngerti, kamu itu kayaknya bisa menghitung, kemudian bisa diberi tugas yang lain, ya dinaikkanlah, tidak sebagai penghitung. Apakah takdir itu bisa dikejar gitu Pak Ustadz? Takdir itu silahkan dikejar kalau itu duniawi ya. Silahkan. Sama seperti orang nyuri, silahkan aja kalau mau nyuri, tapi kan endingnya kemana kan nggak tahu. Iya. Silahkan. Orang mau cari harta, silahkan. Itu kan sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Orang yang mau belajar agama, monggo silahkan. Kan semuanya punya rencana sendiri-sendiri. Nah, takdir ini adalah ketetapan dari yang sudah kita rencanakan dan kita kerjakan tiap
seksi-seksi itu ya, tadi. segmen-segmen kehidupan kecil itu ya? kehidupan itu. Nah, itu nanti ada takdir. Nanti ada takdir. Saya kasih contoh. Kalau kamu naik sepeda motor, awur-awuran, ugal-ugalan ya, takdirnya ya tabrakan. Oh, berarti takdir itu yang menentukan kita sendiri, Pak Ustadz? Lah, salah satunya kan itu. Oh, Kenapa awur-awuran bisa tabrakan? Karena salah satunya kalau kamu naik awur-awuran berarti tipemu itu kalau diatur oleh orang tua nggak mau. Nah, kalau kamu tabrakan ya normal. Nah, itu takdirmu tabrakan. Tinggal tabrakan itu lecet, benjol, atau patah, atau mati. Nauzubillah. Nah, ini kan harus difahami sebenarnya. Sehingga ada pelajaran-pelajaran agama yang tidak boleh kita abaikan. Pelajaran berbuat baik umpamanya. Kan itu tidak bisa kita abaikan. Hormati orang tuamu agar tidak tabrakan nih. Hormati orang tuamu, bakti pada orang tuamu, ibadah yang baik. Kan gitu. Jangan merendahkan orang lain, jangan ini kan berbuat baik. Nah, nanti kamu akan menyusun takdirmu sendiri dari apa yang kamu lakukan. Dasar pilihan takdir baik itu Quran itu, Pak Ustadz? Lah iya. Oh, kalau ndak hafal gimana itu, Pak? Lo kan ngaji bisa kan tetap ada kesempatan. Iya, iya. Dulu kamu disuruh ngaji sibuk, sekarang disuruh ngaji bodoh katanya. Lah kan gimana? Loh, kok jawabannya aku sudah bodoh? Lah, kan kau udah pensiun kan bodoh. Apalagi pensiun yang lain teman-teman saya dikasih kerjaan, saya enggak. Lah kan bodoh saya berarti kan gitu. Berarti saya enggak bisa belajar ngaji lagi. Lah kan bukan itu. Kalau kamu jawab, kamu ngaji dulu mamanya. Iya, Saya kan sibuk. Oke, sekarang kan udah pensiun, ngaji. Saya bodoh. itu kamu yang ini pura-puranya ya. Itu kan kamu yang memilih sebenarnya. Padahal kamu harus belajar agama, siapapun termasuk saya belajar agama ini kan endingnya nanti akhiratnya surga. Jadi dunia ini adalah gambaran nanti seseorang itu mau ending di akhirat itu surga apa neraka. Salah satu hal takdir yang harus kita ketahui, salah satunya ayatnya adalah ma sabaka min hasanatin faminallah wa ma sabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ini salah satu gambaran untuk memahami apa saja nikmat yang kau terima dari sisi Allah. Nah, nikmat yang diterima itu dari mana nih? Umpamanya kita usaha, kamu HCC usaha nih, usaha. Kemudian kan ada nikmat, bonus uang atau ini. Tapi kan di titik itu satu harus kamu ingat, kamu pilah, seret. Kalau gajimu sendiri, oke, itu dari Allah. Bukan dari kerja itu, Pak Ustadz ya? Emang kamu kerja itu mulutnya siapa? Betul. Kakinya kamu itu miliknya siapa? Betul. Tangan, otak, telinga, mata untuk apa namanya? Bekerja. Bekerja itu milik siapa? Milik Allah. Lah kalau milik Allah itu memang dapat gajian itu, makanya nikmat itu dari Allah. Harus diketahui itu agar kita itu tidak menuhankan diri sendiri. Itu yang harus dipahami. Sehingga kuat bahwa apa yang kita kerjakan hanya sekedar ikhtiar. Persoalan hasil serahkan sama Allah Ta'ala. Jadi kalau tadi kamu gajian bulanan, itu dari Allah Ta'ala. Tapi ada tapi nih. Tapi kalau bonus dari kamu itu ngerjain proyek sekian puluh atau ratus miliar, kalau kamu bonus itu kamu cari dari mencari efisiensi dari situ, itu bukan dari Allah Ta'ala. Itu dari nakalnya kamu. Takdir buruk itu, Pak Ustadz? Itu memang kamu nggak ngelakuin, tapi secara duniawi dapat enak. Tetapi secara akhiratnya, kamu dinilai nyuri kamu tetepan. Takdir nyuri itu, Pak Ustadz? Itu belum takdir nyuri. Belum. Takdirnya ditangkap. Betul. Jadi itu belum takdir, tapi kamu mengusahakan nyuri. Oh, belum ending itu. Belum. Nah, endingnya kan ada nih bosmu nih. Itu masuk KPK tuh. Nah, itu ending tapi ending segmen-segmen ya. Itu. Karena apa? Takdirnya ketahuan. Nah, bagi yang tidak ketahuan KPK, ya selamat dunia aja. Di akhirat nggak selamat. Ustaz, nih takdir nih kayaknya perlu pemahaman mendalam nih Ustaz nih. Tadi diceritakan seseorang itu takdirnya mendapat kecelakaan.
walaupun si orang ini tidak mengetahui dari awal dia itu akan mendapatkan takdir kecelakaan. Ya. Sedangkan Allah itu akan mempermudah seseorang menuju takdirnya. Nah, jadi orang itu berdoa selalu beranggapan jangan sampai mendapatkan takdir yang buruk. Ya, betul. Padahal belum tentu orang ini mendapat takdir yang buruk. Ya. Oh, Atau belum yang tentu. baik, Siapa kan yang itu ya? bilang belum tentu? Iya kan masih menduga-duga. Masih menduga-duga gitu kan? Masih menduga-duga. Nah, berarti seseorang ini selalu ditanamkan supaya tidak mendapatkan takdir yang buruk. Seandainya kecelakaan pun jatuh dari tempat tidur ada bantalnya, misalnya seperti itu. Apakah demikian doa seseorang itu harus demikian, Ustaz? Tidak bisa seperti itu. Ada teman-teman kita yang meninggal kecelakaan pesawat, ada Islam, Muslim, sholat. Ada yang tenggelam, ada yang macam-macam, ada yang tabrakan, ada. Nah, kenapa seperti itu? Apakah itu dari Allah? Jangan kita berpikir. Memang takdirnya dari Allah. Tapi yang mengawali kenapa takdir itu terjadi ya dari Dia. Makanya tadi saya ceritakan masyabaka min hasanatin fa min Allah. Apa saja nikmat yang kau terima dari Allah. Wa masyabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa saja musibah yang kau terima itu dari perbuatanmu sendiri. Nah, takdir musibah walaupun itu bentuknya yang sakit, yang tidak enak, yang patah tulang, yang sampai mati, ya itu Dia yang membikin sebenarnya. Jadi harus ingat. Makanya kalau kita sebagai seorang Islam, ayat Quran ini adalah sebagai petunjuk agar kita itu paham. Agar kita itu paham, tidak asal bicara. Allah itu bisa menjadikan takdirmu buruk loh. Karena perilakumu seperti itu. Oh, jadi Allah melihat perkembangan manusia itu juga ya? Iya, kan Dia nggak melihat perkembangan manusia, kan sudah dijelaskan apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan buat tanganmu. Oh, udah ada Kan sudah ada rambunya, udah ada. Inilah lauh mahfuz sebenarnya. Jadi lauh mahfuz yang diceritakan dalam Quran. Jadi memang ini kalau dibilang ini ramalan, enggak. Ini ketetapan dari Allah Ta'ala. Ketetapan, makanya bagi orang Islam harus hati-hati. Perbuatanmu sendiri itu yang mana? Yang jelas dilarang oleh Allah Ta'ala. Jangan mencuri, jangan merampok, jangan jadi preman, jangan korupsi, jangan melawan suami, jangan berani sama orang tua, jangan marah, jangan suuzon, jangan gibah. Kan banyak nih. Jangan dengki, jangan hasut. Banyak sebenarnya dilakukan manusia itu. Dan ini jarang diceritakan bahwa itu nanti hasilnya itu takdir tadi. Sejauh mana Ustaz doa itu bisa merubah takdir, Ustaz? Doa itu harus diketahui bahwa wa yastajibul ladina amanu wa amilus solihat. Jadi dilihat dari ayat ini. Memang doa itu istilahnya senjatanya orang yang beriman. Iya. Tetapi untuk iman yang bagaimana? Orang yang imannya biasa, orang yang imannya pas-pasan, orang yang imannya tinggi, cara berdoanya beda. Orang yang imannya tinggi, dia tidak akan berdoa untuk dunianya, kecuali dunianya untuk akhiratnya. Loh, kok dunianya Gimana itu? Wah, ini. kan gitu. Iya. Jadi orang yang imannya kuat, dia tidak akan berdoa untuk dunianya, karena tahu Rasulullah itu mengajarkan akhirat, mengajarkan cara-cara bagaimana masuk surga. Jadi tidak mengajarkan kaya. Tidak. Kaya itu bukan jalan masuk surga ya? Apanya? Kaya. Bisa juga sih. Tidak bisa menjadi jalan masuk surga. Kita lihat dulu nih. Kalau mamanya dia ambil hartanya bagaimana? Nah, kan begitu. Gitu. Ya. Tapi kalau memang dia imannya kuat, satu, dia berdoa hanya mohon ampun. Dia selalu bersyukur. Dia tidak minta duniawi. Dia kerjakan ikhtiar. Dia selalu baik dengan orang tua. Dia menghormati istrinya. Dia menghormati suaminya. Dia didik anaknya. Istrinya salah bukan dimaki. Istrinya salah dibangkitkan semangatnya, ditata yang baik.
Satu seperti itu. Dan dia belajar agama terus-menerus. Ayat demi ayat Quran dikerjakan. Ikhlas lillahi ta'ala. Dia baca Quran lillahi ta'ala. Melakukan kebaikan, bismillah. Selesai, alhamdulillah. Itu lakukan terus. Nah, ini yang nantinya akan menjadikan Allah memberi. Oh, orang yang seperti ini, dia punya hak untuk diberi titipan atau amanah rizki. Berarti dunianya ikut. Nah, kan sudah diceritakan, jika orang senantiasa mengerjakan akhirat, dunia akan mengikuti. Itulah sebenarnya yang benar dari ayat Quran. Tapi banyaknya orang-orang diajari dunia, bukan diajari akhirat. Memang kesannya dia mengajari akhirat, tapi dibaliknya intinya adalah dunia. Berarti niatnya bukan akhirat. Niatnya bukan akhirat, dia tetap niatnya dunia. Jadi dia sholatnya, dia baca Qur'annya hanya untuk nipu-nipu Allah aja, biar dikasih harta banyak. Kan begitu, itu untuk nipu Allah sebenarnya. Enggak, Allah nggak seperti itu. Coba bacaan, kalau orang Allah itu mau memberi rizki dari langit dan bumi, coba kita lihat orangnya bagaimana. Orang itu harus takwa kepada Allah. Orang itu harus takwa kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan Allah ngajari ini mau kaya, enggak ada, Rasulullah enggak. Tapi orang itu harus takwa beneran. Bicara diatur, bicara yang sekarang, bicara yang kemarin, bicara yang dulu, bicara yang saat ini, tetap konsisten. Tidak pelencah, tidak pelenco, ini yang harus dipegang. Ketaatan seperti itu senantiasa. Nah, dari itulah mulai takdir itu nanti mengikuti takdir-takdir baik. Bagi orang yang lain umpamanya ya sama, kalau dia itu bedigasan, ngawur ini, nah itu kan keluar dari jalur syariat. Kalau dia itu kena musibah ya normal itu, kalau saya mah normal aja. Nah, bagaimana keluar dari musibah tersebut? Nah, kita ngerti wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Kita orang Islam itu harus paham ayat ini. Dalam surat Asy-Syura ayat 30 ini harus difahami beneran bagi seluruh umat Islam. Apa artinya? Apa saja musibah yang engkau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Bagi kita yang Islam harus berpikir buah tangan itu apa? Perbuatan yang mana berhubungan dengan musibah, pasti dosa yang kita lakukan. Dosa itu yang mana? Keluar dari syariat, keluar dari ajaran Rasulullah, keluar dari ajaran Quran, ajaran Allah yang ada dalam Quran. Nah, inilah yang harus kita pahami. Caranya gimana? Kalau ada mamanya yang sakit, ya mohon ampun. Itu jangan terus semuanya Allah. Loh ya benar, semuanya dari Allah Ta'ala. Tapi kamu harus berpikir, Allah itu tidak akan memberikan musibah kecuali kamu itu memang beling. Iya benar. Kan begitu. Yang melakukan itu kan manusia itu sendiri, tapi kok nuduhnya kepada Allah yang nggak ikut melakukan. Nggak ikut melakukan. Lu semua Allah lihat takdirnya itu dari Allah ya. Saya ngerti kalau takdir itu kamu tabrakan, kamu jempalik, tensimu tinggi itu ya kamu, gula darah tinggi ya kamu, matamu itu nggak kelihatan ya kamu. Kalau jawabannya ini takdir Allah, benar yang kamu omongkan. Tapi jangan menuduh Allah dolim kepada kamu. Karena sudah diceritakan dalam Quran Allah tidak berbuat dolim. Berarti kalau seseorang manusia itu kena musibah, itu sebenarnya bukan dari Allah. Itu hanya takdir yang harus kamu lalui. Begitu. Kan orang-orang kan harus paham. Jadi jangan menuduh Allah dolim sebenarnya. Kalau nanti Allah sudah bercerita dalam Quran bahwa banyak ayat menceritakan Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya, itu harus pahami. Jangan menuduh. Kita memang nggak ngomong, ya ini saya tabrakan Allah aja. Lah, kan nuduh namanya. Coba kalau bilang begitu, mamanya di luar, kamu mamanya pejabat nih, saya ada gini, saya ngomong, saya tuh begini karena Pak Tu. Lah kamu marah, kamu pasti aksa, kamu nyemasi saya pasti. Kan begitu? Iya benar ya. Iya toh? Iya. Nah, coba kalau orang Islam itu fahami seperti itu, jangan seperti itu. Karena loh itu kamu begitu kan karena kamu sendiri. Jangan.
Itu nanti somasinya setelah di akhirat sama Allah Ta'ala itu disomasi di akhirat, bukan disomasi. Intinya adalah menuduh. Jangan menuduh Allah berbuat zalim, walaupun kita nggak ngomong Allah zalim sama saya. Ada sih orang Islam yang ngomong gitu, tapi sangat jarang. Rata-rata ngomongnya bahwa ya saya tabrakan Allah, saya kena kanker Allah, saya gagal ginjal Allah. Hati-hati ngomong seperti itu, hati-hati. Karena Allah itu hanya mentakdirkan dari apa yang kamu kerjakan sejak dulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi ingat kalimat ini, sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut merubahnya sendiri. Difahami, ayat ini tidak merubah takdir yang sudah terjadi. Takdir yang sudah ditetapkan. Sudah Kan ditetapkan terjadi, ya. tidak akan berubah. Siapa yang mau merubah? Sebelumnya udah ditetapkan belum takdirnya dia tabrakan misalnya. Nanti dulu. Kalau dia sudah tabrakan, gimana mau ngomong takdirnya dirubah? Nggak bisa. Nggak bisa. Jalanin berarti. Jalanin. Yang bisa dirubah adalah takdir yang belum terjadi, di mana takdirnya itu buruk. Siapa yang merubah Pak Ustadz? Hah? Siapa yang merubah itu? Manusianya, kan sudah jelas dari ayat tersebut. Usaha manusia. Usaha manusianya, bukan masalah cari duit. Ini adalah dia berubah dari sisi kebaikan yang dituntunkan oleh Rasulullah. Berarti harus tahu garis-garis besar haluan hidup itu tadi Pak Ustadz. Iya, Menurut Quran itu ya Pak. Iya, makanya kita harus ngaji biar paham. Makanya di sini harus pahami takdir ini bukan ayat ini bukan merubah takdir yang sudah terjadi. Ya, tabrakan, habis tabrakan ya enggak, aku enggak tabrakan. Lu kan enggak tabrakan. Tabrak bisa dirubah. Tapi kan bisa dirubah kalau dia umpamanya yang bisa merubah takdir apa? Nih, kita paham, kita cerita tentang takdir nih. Ada seseorang yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala melihat YouTube kita nih. Dia ngerti, selama ini aku kok selalu berani sama orang tua. Si ceritain di sini, jangan berani sama orang tua. Kalau melanggar, bisa aja nanti tabrakan. Bisa aja. Saya nggak meramalkan kalau orang diberi nasihat orang tua tentang masalah hidup dan dia melawan, urusannya kaki nanti. Kalau dia tabrakan patah, normal. Wong dia melawan terus dikasih tahu nasihat orang tua. Tapi karena dia tahu, dia berusaha berubah. Apa yang dilakukan? Dosa. Dulu saya berarti sejak dulu berapa tahun ini selalu melawan orang tua. Nah, di titik itulah dia mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala dari melihat YouTube kita. Kemudian dia berusaha berubah. Apa berubahnya? Minta maaf sama orang tuanya. Dia merubah, dia tobat, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Ini kan merubah dia. Dia berbuat yang belum terjadi itu. Akhirnya, ya memang nggak jadi tabrakan. Paling hanya keserempet, jatuh, akhirnya dia paham. Ini harusnya saya masuk kolong mobil dan mati. Kenapa saya harus ke sini? Itulah Allah. Seperti itu. Nah, disinilah Allah merubah takdir. Jadi bukan takdir yang sudah terjadi. Enggak, bukan itu. Itu nanti ya takdirnya beda nanti kalau yang cara-cara. Bukan secara fisik sudah terjadi takdir, kemudian berubah, kemudian takdir itu beda. Bukan itu. Nah, selama ini saudara-saudara kita nggak paham bahwa merubah takdir itu adalah mengerjakan ibadah-ibadah yang baik, mengerjakan kebaikan kepada Allah Ta'ala. Banyak taubat karena kita banyak dosa dari apa yang dikerjakan. Nah, itulah merubah takdir. Berarti takdir itu mengikuti perbuatan seseorang ya? Iya, insya Allah, iya. Mengikuti perbuatan seseorang, insya Allah, iya. Berarti takdir di dunia ini nggak ada ending, kita nggak tahu endingnya itu seberapa, nggak mati endingnya. Siap. Takdir itu sebenarnya diawali dari apa yang diperbuat seseorang. Apa yang diperbuat seseorang, baru Allah memberikan takdirnya. Seperti itu. Nah, kalau untuk memperbaiki gimana taruh takdir kita itu di depan, jangan sampai dapat musibah yang besar. Ya, kita berubah mulai sekarang. Yang dulunya itu nggak ngerti, mohon ampun. Ya, mulai mohon ampun itu fokus. Yang nggak ngerti namanya bersyukur. Bersyukur apa? Allah itu menitipkan karunia tangan, kaki, mulut, pikiran, telinga. Itu dipergunakan untuk belajar agama, dipergunakan juga untuk ikhtiar di dunia. Nggak pernah disyukuri. Nah, ini kalau nggak pernah disyukuri, kalau orang itu mati, itu kufur namanya.
Bersyukurlah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Seperti itu. Ya itu mengerti dia. Nah di titik inilah dia masuk ke ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dia berusaha merubah nasibnya. Nasib yang ada di depan yang menurut catatan Allah setahun atau 2 tahun dia tuh nanti aja akan terjadi, ini dirubah karena dia sudah berusaha untuk berubah. Karena Allah melihat. Karena Allah melihat yang dikerjakan, iya. Itu sebenarnya ayat itu. Jadi nanti kalau dipikirin nanti ngerti. Oh gitu, iya coba aja. Orang itu masuk surga endingnya itu dari mana coba? Dari perbuatan dia di dunia. Nah kan bener ya coba. Buat baik lagi kan. Nah, kan begitu ya. Kan ngerti. Takdirnya kalau masuk surga, kalau masuk surga. Lah kalau orang masuk neraka dari mana coba? Dia perbuatan dia di dunia juga. Perbuatan buruk. Ya, kan benar. Yang buruk. Yang buruk kan nggak semua. Yang buruk ada baik, ada buruk, ada baik aja buruk, baik, buruk, baik. Ya begitu itu. Jangan orang yang dosanya bertumpuk ngamalin ini masuk surga. Nggak bisa. Nggak bisa. Emang penyihir apa gimana? Nggak bisa. Itu nggak bisa. Salah seperti itu. Makanya harus hati-hati. Takdir mana yang harus kita rubah? Bukan takdir yang sudah terjadi, tetapi ada takdir yang belum terjadi, yang mengintai kita. Wah. Akan mendapatkan musibah. Nah, rubahlah dengan ayat tadi. Berubah menjadi seorang insan yang baik, ibadahnya diperbaiki, mohon ampunnya diperbanyak, bersyukurnya diperbanyak, sehari-hari hormati istri, sehari-hari hormati suami, anak yang kecil dibimbing, anak sudah dewasa didengarkanlah bicaranya, kan seperti itu. Kalau kita menginginkan takdir kita mau di surga, berubah. Kalau seorang mau menginginkan takdirnya di neraka, nggak usah berubah, lawan aja tuh, ya lawan aja tuh Quran atau Sunnah Rasulullah, kan seperti itu. Makanya kalau takdir itu yang menurunkan Allah seperti menulis takdirnya, nggak bisa. Karena apa? Lah orang-orang yang belum Islam itu, iya. Masa Allah menulis itu nggak Islam, kan seperti itu. Iya. Lah ngapain diturunkan Quran untuk berubah, untuk begini, untuk memahami, untuk kan nggak bisa. Nah itu karena apa? Karena dia memilih. Dia memilih sudah. Jadi nggak bisa dia apa-apain. Biarkan aja. Nanti kan menjadi penghias. Kan gitu. Nah kita harus pahami, belajarlah baik beneran. Perbuatan baik tidak berhenti cuma di sholat, tidak berhenti cuma di baca Quran, tidak berhenti pada puasa, tidak berhenti pada umroh. Ya mudah-mudahan ini bisa difahami oleh teman-teman ya, beriman untuk memahami takdir. Sebenarnya takdir itu kita yang memilih. Apakah kita tujuan kita mau ke surga, kita harus mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan dikerjakan oleh Rasulullah. Ataupun orang yang mau masuk neraka, dia nggak mengikuti perintah Allah dan Rasulullah. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga bahasan kami kali ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.